Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat bisa thalabul ilmi. Karena belajar menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka alangkah baiknya ketika kita niatkan dalam thalabul ilmi adalah untuk wajhullah, untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan pahala dan ganjarannya yang akan kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mencintai seseorang, mengaku bangga dengan seorang tersebut, maka minimal kita mengetahui bagaimana kehidupannya. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sehari-harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa meniru dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu petunjuk yang baik bagi kita semuanya. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka melihatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses, maka tirulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin. Ketika kita ingin menjadi suami yang sukses, suami yang baik, maka tirulah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan para istrinya. Dan seterusnya, ketika kita ingin menjadi orang-orang baik, maka bermuaralah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah panutan kita yang harus kita tiru dalam segala hal. Ketika kita meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena Nabi datang ke dunia ini tidak lain adalah untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Maka di antara syarat diterimanya ibadah di samping ikhlas, kita pun harus meniatkan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melenceng dari perintah Nabi, tidak keluar dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Kalau kita beribadah tanpa ada aturan, tanpa ada tata cara dari Nabi, tanpa ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Maka penting ketika kita beribadah, yang pertama adalah hadirkan ikhlas
lillahi ta'ala dalam diri kita. Kita ibadah ini untuk siapa? Untuk orangkah? Atau ingin dipuji sama atasan kita? Atau kita beribadah hanya ingin disebut ahli ibadah dan seterusnya? Ini tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau kita niatkan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, maka itulah yang akan kekal, yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah disebutkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu wajahnya tertunduk. Amilatun nasibah. Mereka beramal, dia beramal, wajah tersebut nasibah dan capek dalam beramal. Tapi apa ujungnya? Tasla naron hamiyah. Dia masuk neraka hamiyah. Susah, capek dalam beramal, tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beramal yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari sirah. Kenapa kita mempelajari sirah? Sangat penting sirah ini sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Al-Husain, anak dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Beliau mengatakan apa? Kunna nu'allamu maghaziyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kata beliau, Zainal Abidin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami dahulu diajari tentang sejarah perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami diajari tentang surat dalam Al-Quran. Maka para ulama dahulu mereka mempelajari sirah sebagaimana mempelajari Al-Quran. Karena apa? Saking pentingnya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan apa? Bahwasanya para salaf terdahulu mereka benar-benar perhatian terhadap sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dengan sejarah kita bisa mengetahui bagaimana keadaan umat-umat terdahulu, bisa menumbuhkan dalam diri kita al-himmatul aliyah, yaitu keinginan yang tinggi. Ya. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, bagaimana bisa maju, bagaimana kok dia bisa mundur, bagaimana dia bisa hilang. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari sirah atau dari kisah umat-umat terdahulu. Apalagi sirah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menjadikan kita seolah-olah hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kita berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tumbuh dalam diri kita, hati kita, rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengenal beliau dengan akhlaknya yang mulia, dengan sangat detail. Tapi ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak akan pernah mencintainya. Maka sebagai seorang muslim, kita harus mempelajari as-siratun nabawiyah. Bagaimana sirah nabawi? Bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tinggal di Mekah, tinggal di Madinah. Agar apa? Agar tumbuh dalam diri kita rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai orang-orang yang saleh, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang ini akan dikumpulkan dengan seorang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi, mencintai para sahabat, mencintai tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, a'immah yang semuanya, ahlu sunnah wal jamaah, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka di surga kelak. Tapi na'udzubillah, kalau kita mencintai orang-orang fasik, para penyanyi, ya, artis-artis yang mengumbar aurat,
dan berbuat dosa, kita ngefans kepada mereka, naudzubillah, Allah akan kumpulkan orang tersebut di dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, penting ketika kita ingin mencintai seseorang, maka kita mengetahui sirahnya, mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan umur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, dan umur ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka untuk menyebarkan ajaran Islam, dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai, maka Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita meneruskan bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat Nabi dan para sahabat kesusahan dalam mendakwahkan Islam, sembunyi-sembunyi dalam mendakwahkan Islam, dalam beribadah, ya. Mau sholat saja susah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud di Mekah, kepalanya disimpan kotoran unta, jeroan unta, dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengambil kotoran itu selain anaknya Fatimah. Di sini menunjukkan apa susahnya beribadah, susahnya beramal soleh ketika di zaman tersebut. Maka kita alhamdulillah berada di zaman yang mana kita aman untuk beribadah. Masjid di mana-mana, sekolah di mana-mana, tinggal kita bagaimana istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh dalam diri kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam ilmu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu akhirat dan ada ilmu dunia. Karena apa? Ketika kita memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam di kota Madinah, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid, mengajak umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akhirat. Nah, ketika berdakwah di Madinah, mengumpulkan kekuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya selama 10 tahun, ini adalah ilmu dunia. Bagaimana kita bisa mengatur negara Islam agar kuat, agar bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman. Dan meskipun ya ada saja halangan musuh yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Saidul Khatir, ra'aitul ishtighal bil fiqhi wasima'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku melihat, ya, aku berpendapat, kata Ibnu Jauzi, sibuknya mempelajari fikih dan mendengarkan hadis itu tidak cukup untuk menjadikan hati ini bersih, hati ini baik. Illa an yumazzija birraqa'iq wan nadhari fi siyari salafis salihin. Yaitu harus pula kita mempelajari tentang ar-raqa'iq. Ar-raqa'iq itu yang berkaitan dengan hati. Tazkiyatun nafs, bagaimana hati ini menerima nasihat-nasihat, bagaimana hati ini kita pulihkan dari penyakit-penyakit hati. Karena setiap manusia pasti memiliki penyakit-penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan obat dari setiap penyakit tersebut. Wan nadhari fi siyari as-salafis shalihin. Dan mempelajari sirah atau biografi, sejarah salafus salihin, orang-orang soleh sebelum kita. Jadi tidak cukup kita hanya mempelajari fikih, hanya mempelajari hadis, kalau tidak mempelajari sirah Nabi SAW. Jadi agar lebih menjadi sempurna,
agar lebih hati kita menjadi baik, di samping kita mengetahui perkara fikih, mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengetahui sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakal mengetahui betapa beratnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam ini. Beliau ketika mendakwahkan Islam ini, masyarakat di sekitarnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, adalah masyarakat yang susah untuk menerima kebenaran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, diberikan penjagaan, bisa mendakwahkan Islam di tengah masyarakat Mekah yang keras ketika itu. Banyak yang tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berkat kegigihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, maka sampailah dakwah ini ke negara kita, sampailah dakwah ini ke pelosok-pelosok dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus hanya untuk umatnya saja, untuk Bani Israel saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua umat manusia, bukan hanya orang Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, semuanya harus mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita mempelajari hadis, penting, fikih juga penting, tazkiyatun nafs juga penting. Begitu pula mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap detik yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan pelajaran berharga untuk kita sebagai umatnya. Bagaimana kita bisa meneladani beliau ketika beliau sedang mendapatkan masalah. Beliau sama manusia seperti kita pada umumnya, mendapatkan masalah, hidup dengan masyarakat, hidup dengan istrinya, anaknya, semuanya. Maka ketika kita mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan meniru, akan mempelajari bagaimana kita menghadapi hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jauzi juga mengatakan, wa aslul usul al-ilmu. Pokok dari perkara-perkara adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadharu fi siyari Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan ilmu yang paling bermanfaat, kata beliau, adalah mempelajari, memperhatikan sirah Rasul dan para sahabatnya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 90 disebutkan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Merekalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah merekalah kalian mengikuti, ikutilah petunjuk mereka. Wa khairul hadyi hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang bermanfaat, yang paling manfaat, kata Imam Ibnu Jauzi di sini menyebutkan, adalah bagaimana kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan mengetahui bagaimana perjuangan beliau ketika tinggal di Mekah, ketika sedang hijrah, ketika pertama kali datang ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau membangun masjidnya, bukan membangun rumah, tapi membangun masjidnya sebagai pusat kegiatan kaum muslimin ketika itu. Dan begitu pula ketika beliau berperang, perang pertama dalam Islam, perang Badar, dan selanjutnya perang Uhud, dan bagaimana beliau ketika menyelamatkan Madinah dari kepungan orang-orang musyrikin Quraisy, dari orang-orang Yahudi ketika perang Khandaq, dan bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membebaskan kota Mekah, yaitu Fathu Makkah. Maka kita akan melihat bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tumbuh dalam diri kita rasa cinta kepada mereka, rasa cinta kepada para sahabat, rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Tata'allaq bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah. Fayajibu kitabatuha wal hifdzu laha. Fayajibu katbuha wal hifdzu laha." Banyak hukum yang berkaitan dengan peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hukum yang terjadi ketika dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita untuk mencatat peperangan tersebut dan menjaganya. Maka dari mana kita mengetahui hukum-hukum tersebut? Yaitu dari kita melihat sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Al-Albani beliau menuliskan kitab sirah dari hadis yang sahih. Tidak banyak. Karena apa? Dalam sirah ini boleh kita menggunakan hadis yang derajatnya di bawah sahih, asalkan tidak mencemari peristiwa hadis tersebut atau peristiwa sirah tersebut. Karena tidak banyak hadis sahih yang meriwayatkan dari awal sampai akhir sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan ada kekosongan sirah ketika kita hanya bertumpu pada hadis yang sahih saja. Maka di sini kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu karya Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu khusus bagaimana mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pula disebutkan dalam riwayat dari Ubaidillah bin Utbah ketika mensifati majlis Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, walaqad kunna nahduru indahu fayuhadditsu lana al-'ashiyyah kulluha fil maghazi. Kami menghadiri majlis Ibnu Abbas pada suatu sore dan seluruh waktu beliau habiskan untuk mengajarkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya, saking perhatiannya para salafus saleh, mereka memperhatikan atau mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh rasa cinta dalam diri mereka. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya atau perhatiannya para salaf dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mulai masuk ke pembahasan kitab ini. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu beliau mengatakan mauqi'ul Arab wa aqwamuhu. Itu tempatnya, letaknya Arab dan kaum-kaumnya. Apa pengertian Arab? Al-Arabu lughatan as-suhara wal qafar. Itu Arab dalam bahasa Arab maknanya adalah padang pasir yang gersang. Wal ardul mujdabah allati la ma'a fiha wala nabat. Itu tanah yang gersang, tidak ada tumbuhan dan tidak ada air di situ. Maka disebut dengan al-Arab, yaitu yang kering kerontang. Maka disebut dengan Arab. Wa jaziratul Arab, maka disebut dengan jazirah. Jazirah itu maknanya apa? Pulau. Kenapa disebut jazirah? Padahal dia bukan pulau. Namanya aslinya adalah washibhul jaziratil arabiyyah. Menyerupai jazirah, menyerupai pulau. Karena dia seperti pulau yang menjorok ke laut. Tapi yang paling ujungnya itu masih menyambung dengan pulau yang dengan benua yang lainnya. Maka disebutkan shibhul jaziratil arabiyyah, menyerupai pulau jazirah atau al-arabiyyah, bangsa Arab. Al-Arab juga ya, di samping nama tempat juga nama kaum. Jadi orang. Jadi kalau kita nama tempat, nama negara kita Indonesia, maka kita disebut dengan orang Indonesia. Begitu pula Arab, ya. Maka tempatnya ini yang mereka tempati namanya Arab. Dan orangnya adalah orang Arab. Kalau di kita kan banyak kabilah atau banyak suku, ya. Contoh, orang Sunda itu tinggal di daerah Banten, Jawa Barat. Tapi nama daerahnya bukan daerah Sunda. Daerah apa? Daerah Banten, daerah Jawa Barat. Orangnya orang Sunda. Tapi kalau Arab, itu nama tempat dan nama orang sekaligus.
Al-Arab maknanya adalah bangsa Arab. Jamak mufradnya atau satunya Arabi, orang Arab. Sedangkan Arab juga maknanya adalah tempat atau daerah tersebut. Jadi Arab itu ada dua makna. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah orangnya. Para jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh ini dalam kitabnya beliau ingin mengulas terlebih dahulu tentang bangsa Arab. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dari orang Arab. Tidak mungkin atau mustahil ketika kita ingin mempelajari sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlepas dari Arab. Ya. Kita mau tidak mau harus bersentuhan mempelajari bagaimana bangsa Arab. Karena Nabi orang Arab. Ya. Kita tidak mungkin mengatasnamakan Islam Nusantara tanpa berbahasa Arab. Fatal ketika kita tidak mengaitkan ibadah kita dengan Arab. Contoh, kita sholat, tapi tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan terjemah bahasa Indonesia, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengganti Al-Fatihah dengan terjemahan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita mau tidak mau harus memang berbahasa Arab. Ketika kita menjadi seorang Muslim, maka kita harus belajar bahasa Arab. Ketika kita sholat, contohnya, kalau kita mengerti bahasa Arab, maka kita akan mudah dalam membaca Al-Quran. Akan mengetahui di mana kita berhenti, wakaf, di mana kita mulai. Beda dengan seorang yang tidak pandai berbahasa Arab. Dia akan berhenti di sembarang tempat dan akan mulai di sembarang tempat. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, kita mengerti bahasa Arab, maka kita akan berhenti di tempat yang pas dan akan memulai di tempat yang pas juga. Apalagi seorang da'i, itu harus mengerti tentang bahasa Arab. Harus bisa berbahasa Arab. Karena apa yang dia sampaikan semuanya teksnya berbahasa Arab. Dari mulai Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab para ulama semuanya berbahasa Arab. Dan Arab ini, bahasa Arab bukan bahasa khusus orang Arab. Kita sebagai orang Muslim pun harus bisa mempelajari bahasa Arab. Nenek moyang kita dahulu, ya, sebelum adanya penjajah, karena kan kita mayoritas penduduknya adalah Muslim, itu mereka menuliskan tulisan dengan bahasa Arab. Tulisan bahasa Arab tapi dibacanya bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pengaruh Arab itu sangat kuat, kental kepada negara kita di Indonesia. Ya. Kenapa? Tulisan Arab ini atau bangsa Arab bukan hanya milik orang Arab. Kalau kita mengaku Muslim, maka kita minimal bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran berbahasa Arab. Jangan kita baca Al-Quran dengan tulisan Latin. Karena kan sekarang ada sebagian mushaf. Itu mungkin dengan tujuan memudahkan untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi apa? Ditulis dengan bahasa Latin. Akhirnya apa? Keenakan baca Al-Quran menggunakan bahasa Latin. Semuanya dilatinkan, semua Al-Quran. Dan ini mengurangi pahala tersebut. Harus belajar mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar, menggunakan bahasa Arab. Mungkin kalau awal-awal, contoh dia baru masuk Islam, belum bisa sama sekali membaca Al-Quran dan harus sholat, maka ya nggak masalah. Dia membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Fatihah dengan tulisan Latin. Hanya sekedar itu. Tapi kalau keterusan sampai baca Al-Quran, satu Quran dengan bahasa Indonesia atau bahasa Latin, tidak menggunakan bahasa Arab, maka kan mengurangi pahala di dalam membaca Al-Quran. Karena yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu berpahala 10 kebaikan ketika kita membaca teks yang berbahasa Arab. Alif Lam Mim. Ini 3 huruf. Maka 30 kebaikan. Jadi bukan dalam tulisan Latin A, L, I, F, dan seterusnya. Tapi yang berbahasa Arab. Maka penting para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Gak masuk akal ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita nggak mempelajari bangsa Arab. Mustahil. Kecuali nabinya dari Indonesia. Atau dari orang Sunda, orang Jawa. Mungkin berkaitan dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Tapi ketika nabinya orang Arab, maka ya kita harus bisa mempelajari teks yang berbahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa penduduk surga nanti.
ketika berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bahasa yang mudah kita pelajari. Karena apa? Banyak dari bahasa Indonesia itu yang mengambil serapan dari bahasa Arab. Maka tidak susah kita dalam mempelajari bahasa Arab. Banyak bahasa-bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Arab ini, kaum Arab atau penduduk Arab dahulu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah dalam kitab ini Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan Al-Arabul Baidah. Yang kedua Al-Arabul Aribah. Yang ketiga Al-Arabul Musta'rabah. Ini nenek moyang bangsa Arab. Itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Arabul Baidah. Arab yang sudah punah. Mereka orang Arab tapi sudah punah, sudah tidak ada. Wahumul Arabul Qudama alladzina lam yumkin al-husul ala tafasili kafiyah an tarikhihim. Yaitu mereka orang Arab yang dahulu, ya, yang tidak mendapatkan bagaimana sejarah mereka. Contohnya siapa? Kaum Ad, Thamud, Tosem, Jadis, Imlaq, dan yang lainnya. Kaum Ad, Thamud ini sudah binasa. Ya. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud, Thamud adalah kaum Nabi Saleh, dan mereka sudah binasa semuanya. Maka disebut dengan Al-Arabul Baidah, Arab yang sudah punah, tidak ada lagi. Yang kedua adalah Al-Arabul Aribah. Wahumul Arabul Munhadirah min sulbi Ya'rub bin Yashjab bin Qahtan, atau sama bil Arabil Qahtaniyah. Ini bangsa Arab yang dari keturunan Qahtan, disebutkan Al-Arabul Qahtaniyah. Bangsa Arab yang asli, yang menempati Jazirah Arabia. Ini Al-Arabul Aribah. Ada yang ketiga, ya, yaitu Al-Arabul Musta'rabah. Arab campuran, ya, atau dia campuran dari bangsa lain menikah dengan Al-Arabul Aribah, maka menjadilah Al-Arabul Musta'rabah. Wahiyal Arabul Munhadirah min sulbi Ismail. Dan masa Arab Al-Arabul Musta'ribah ini adalah bangsa Arab yang keturunannya menyambung sampai ke Nabi Ismail. Wa tusamma bil Arabil Adnaniyah, yang disebut dengan Al-Arabul Adnaniyah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Wa butunuha fashtaharat minha qabilatan. Dan dari Qahtan ini Al-Arabul Amal Arabul Aribah, adapun Arabul Aribah yang tadi yang kedua, wahiyya syu'bu Qahtan, yaitu sya'bu Qahtan, masyarakatnya Qahtan atau orang dari Qahtan. Itu tempat yang ada di Yaman. Jadi aslinya orang Yaman, Al-Arabul Aribah ini. Itu ada dua suku yang besar. Yang pertama adalah Himyar, yang kedua adalah Kahlan. Yang pertama adalah Himyar, yang kedua Kahlan. Dan Himyar dan Kahlan ini terbagi empat kabilah lagi. Al-Azdu, Lakhmu Jadam, Banu Tai, dan Kandah. Jadi tinggal dua bangsa Arab yang tersisa. Yang pertama adalah Al-Arabul Aribah, bangsa Arab yang asli. Yang ketiga Al-Arabul Musta'rabah, bangsa Arab yang campuran. Nah, yang kedua ini yang Musta'rabah, kakek atau nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Karena dia dari keturunan Nabi Ismail, yaitu menyambung kepada Nabi Ibrahim. Min biladil Irak, dari negeri Irak. Dan ini yang akan menempati nanti kota Mekah selanjutnya. Dan dari sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keturunan Nabi Ismail. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini beliau berdakwah dari Irak ke Mesir, dan di Mesir di sana dihadiahi seorang budak, ya. Dan istrinya yang nama Sarah dihadiahi seorang budak yang bernama Hajar, ya.
Dan ketika itu Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Menikahi Hajar karena apa? Belum punya anak sampai tua renta. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dengan tujuan agar memiliki keturunan yang bisa melanjutkan kenabian tersebut. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, dan qadarullah ternyata Allah berikan keturunan dari Hajar tersebut. Wa gharat Sarah, dan ternyata Sarah cemburu. Ya, namanya perempuan. Dia sendiri yang memberikan saran kepada suaminya agar menikah lagi dengan budaknya yang dihadiahi oleh Raja Mesir. Tapi ternyata dia juga yang cemburu ketika melihat suaminya akan memiliki keturunan dari Sarah. Dan ini semua adalah takdir yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa gharat Sarah hatta alja'at Ibrahim ila nafi Hajar ma'a waladihi as-saghir. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menempatkan Ismail kecil dengan ibunya Hajar di tempat yang namanya Hijaz. Nah, Hijaz ini daerah Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Taif ini masuk ke Hijaz. Dan ditempatkan di sana di tempat biwadin ghairi di zara'in inda baitillahil muharram. Di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, dekat dengan Baitullah. Maka ketika Sarah bertanya kepada suaminya Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini?" Mekah ketika itu tidak ada orang, sepi, gersang, tidak ada kehidupan. Maka Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada orang, tidak ada kehidupan." Nabi Ibrahim terus melangkah karena berat meninggalkan anaknya yang kecil di belakang dan istrinya. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau laksanakan. Sampai akhirnya Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Maka apa jawaban Hajar? Istri yang salehah, istri yang mukminah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Apa jawaban beliau? "Idzan lan yudayyi'an Allah." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan meninggalkan kami di sini. Allah pasti akan mengurusi kami. Allah pasti akan menjaga kami. Ini keyakinan, padahal ketika itu belum ada kehidupan sama sekali. Belum ada orang, belum ada tempat tinggal, belum ada air. Tapi karena keimanannya, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ceritanya ketika sedang kepanasan di situ, Ismail kecil butuh minum. Ternyata sudah habis air susunya. Maka mencarilah ibundanya Hajar air sampai dia bolak-balik dari sofa marwah ke sofa sampai 7 kali, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Di bawah kakinya Nabi Ismail keluarlah air Zam-Zam. Yang ketika itu Hajar mengatakan, "Zum, zum, berkumpullah." Maka para ulama mengatakan kalau seandainya Hajar tidak mengatakan zum, zum, berkumpullah, maka air Zam-Zam ini akan membanjiri Mekah sampai saat ini. Tapi karena Hajar berdoa demikian, maka berkumpullah air Zam-Zam tersebut. Dan ini menjadi mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling jelas kepada kita tentang kenabian, tentang benarnya Nabi Ismail, tentang benarnya Islam. Bahwasanya Zam-Zam sampai sekarang tidak pernah kering. Disedot sedemikian rupa sebanyak apapun dia tidak akan pernah habis. Tidak disedot dia tidak akan meluber kemana-mana. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari situ, mulai dari Ismail dan keturunannya terus disebut dengan Quraisy. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir dari kabilah Quraisy. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah memilih dari anaknya Ibrahim, yaitu Ismail.
Karena Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Yang pertama adalah Ismail dari istrinya Hajar, yang kedua adalah Ishak dari istrinya Sarah. Dan ini Nabi Ibrahim memiliki anak ketika beliau sudah tua renta. Ya, bayangkan, ini seorang nabi, tapi beliau berdoa terus kepada Allah, meminta, nggak pernah putus asa dalam meminta kepada Allah sampai tua, terus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Karena beliau seorang nabi. Kalau tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, lantas siapa yang akan melanjutkan kenabianku ini? Dia minta kepada Allah sampai akhirnya datanglah para malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak. Dan bukan hanya anak yang dikaruniai seorang anak, tapi dikaruniai nanti setelah Ishak ada lagi anaknya namanya Yakub. Wa min wara'i Ishak Yakub. Inilah buah dari kesabaran dalam berdoa. Maka jamaah sekalian, kalau kita berdoa, jangan terburu-buru ingin diijabah. Itu namanya isti'jal fid du'a. Terburu-buru dalam ijabah. Mengatakan apa? Da'autu falam yustajab li. Saya udah berdoa terus meminta kepada Allah, tapi nggak dikabul-kabul doa tersebut. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini seorang nabi, orang yang mulia, pilihan Allah. Tapi apa? Terus tidak putus asa dalam berdoa sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya ketika beliau sudah tua renta, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah pun tidak ada ruginya. Tidak ada namanya kita berdoa kosong atau nggak ada hasilnya. Ya. Tidak seperti kita mengajuin proposal ya. Kalau kita mengajuin proposal kadang diterima, kadang enggak. Kadang dikasih atau tidak. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala selama doa kita doa yang baik. Tidak ada memutus tali silaturahim, tidak ada keburukan di situ. Ya. Dan kita berdoa dengan hati yang khusyuk, dengan menghadirkan hati kita, dan dengan tidak memakan harta yang haram, maka Allah pasti akan mengijabah doa kita. Namun dengan 3 cara Allah mengijabah doa kita. Yang pertama adalah Allah langsung mengabulkan doa-doa kita. Kita mintanya apa? Kita mintanya rumah mewah contohnya. Allah kabulkan pada kita. Kita mintanya kendaraan roda 4, roda 2, Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Kita minta untuk diberikan jodoh yang soleh, soleha, maka Allah berikan jodoh tersebut. Kita meminta kepada Allah diberikan, karuniai keturunan yang soleh, soleha, Allah berikan. Maka langsung Allah berikan di dunia. Yang kedua adalah pengabulan doa dengan dihindarkan dari musibah. Qadarullah, kalau mungkin hitungan manusia, ya, logika manusia, ketika ada seorang lewat di jalan, dia akan tertabrak. Tapi karena orang ini sering berdoa kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dia dari musibah tersebut. Allah palingkan dia dari musibah tersebut. Ini karena doa-doanya. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa meminta kepada Allah selama doanya doa yang baik, yang tidak ada memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga adalah pengabulan doa dengan dijadikan nanti amal soleh di surga. Dijadikan balasannya di surga kelak. Di dunia dia tidak mendapatkan pengabulan doanya dan tidak dihindarkan dari musibah, tapi apa? Akan Allah jadikan amal soleh di surga kelak. Dan amal soleh kita ini akan Allah kembangkan. Jadi nggak hanya satu, akan Allah kembangkan amal soleh kita. Makanya ada amal jariyah. Ketika kita beramal satu amalan, dan amalan ini amalan kebaikan diikuti oleh orang lain, maka akan menjadi amal jariyah untuk kita, akan berkembang terus. Dan semua kebaikan yang dikerjakan oleh umat manusia ini, orang-orang muslim, nanti bermuara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali yang akan membuka pintu surga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, nahnul awwalin al-akhirin. Nahnul akhirin al-awwalin. Kita adalah umat yang terakhir, tapi umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebanggaan atau kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita menjadi umat akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita umat Islam
umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru setelahnya umat-umat Nabi yang lainnya. Bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Yaitu dengan mempelajari hadis dan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wastofa min waladi Ismail Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail, ya. Karena kan tadi kita mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Yang pertama adalah Ishak dari istrinya Sarah, yang kedua adalah Ismail dari istrinya Hajar, yang orang Mesir. Nah, dari Ishak ini terlahir para nabi setelahnya. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Di antaranya adalah Yusuf. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi 3 orang keturunan Yusuf itu semuanya nabi. Ya. Sedangkan Ismail itu tidak ada nabi, tidak ada keturunan nabi dari silsilah Nabi Ismail. Apa Allah berikan kemuliaan untuk Ismail dilahirkan dari silsilah atau dari keturunan Ismail, nabi terakhir. Jadi nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya terlahir dari keturunannya Nabi Ishak, Nabi Harun, Musa, Yahya, Isa. Ini dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Nabi Ismail itu Allah berikan kemuliaan dengan dilahirkannya nabi terakhir akhir zaman ini. Maka tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastofa min waladi Ismail Kinanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memilih dari anaknya Ismail itu Kinanah, kabilah Kinanah yang besar. Wastofa min bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih dari bani Kinanah, ya, kabilah Kinanah itu Quraisy. Wastofa min Quraisy bani Hashim. Jadi semakin mengkerucut dan Allah memilih dari Quraisy ini Bani Hashim. Jadi Quraisy memiliki keturunan itu yang menonjol, keturunan yang memang dia mempunyai peran di Mekah adalah Bani Hashim, keturunannya Hashim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istofani min Bani Hashim. Allah memilihku dari anaknya Hashim. Maka disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Hashimiyah. Al-Hashimi itu keturunan Bani Hashim. Inilah silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita urutkan keturunannya itu bersambung kepada nasab kakek moyangnya yaitu Ismail, dan Ismail menyambung kepada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena banyak nabi yang dilahirkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan sirah kita atau keadaan bangsa Arab bagaimana dahulu. Jadi Arab itu kita ulangi lagi. Arab itu ada dua makna. Yang pertama adalah tempat di mana tinggalnya orang Arab yang sekarang. Arab sekarang terbagi-bagi, ya. Ada negara Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Saudi Arabia, ada Yaman, ada Oman, ada Kuwait, ada Bahrain, Imarat, Qatar dan seterusnya. Ini Jazirah Arabia, ya. Jadi orang-orang yang tinggal di tanah Arab, ya. Mau dia orang Indonesia, ketika dia tinggal disebut dengan tinggal di tanah Arab. Yang kedua adalah orang Arab asli yang keturunan mereka. Nah, bangsa Arab dahulu sebelum mengenal Islam, ini bangsa yang senang berantem, senang berperang, tidak suka berdamai. Jadi panas terus karena memang keadaan di sananya yang demikian, gersang, bebatuan, padang pasir dan seterusnya. Maka hawanya panas terus hatinya. Maka datang Islam melembutkan hati yang kasar, hati yang keras tersebut, menjadikan orang yang bakhil menjadi dermawan, menjadikan orang yang kasar menjadi lembut, menjadikan orang yang jahil menjadi berilmu. Ini Islam ketika datang kepada bangsa Arab. Dahulu bangsa yang tidak terkenal,
bangsa yang tidak memiliki hadarah, tidak memiliki kebudayaan, tidak memiliki kemajuan, tidak seperti bangsa yang lainnya. Ada Persia, ada Romawi. Bangsa Arab ini nggak memiliki kemajuan seperti itu karena sering berantem, senang berantem, tidak mau berdamai. Maka datang Islam, Allah muliakan bangsa Arab, Allah angkat derajat bangsa Arab. Makanya kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata Umar, kita kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Walau bitaghainal izzata bighairihi adhallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, kata Umar, pasti Allah akan hinakan kita. Ini perkataan yang luar biasa. Ini kembali kepada kita juga, berlaku kepada kita juga sama. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah akan hinakan kita di dunia sebelum di akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang muslim, bisa mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah, Allah hinakan di dunia sebelum di akhirat. Maka nikmat hidayah nikmat yang terbesar yang tidak bisa kita rasakan kecuali orang-orang yang di luar kita melihat, masya Allah, orang muslim ini orang yang baik, muslim ini orang yang taat, muslim ini orang yang disiplin waktu dan seterusnya. Ketika seseorang menjalankan Islam dengan benar. Tapi banyak sekarang orang yang mengaku Islam, tapi ternyata jauh dari nilai-nilai keislaman. Hanya di KTP yang tertulis Islam, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya jauh dari kata Islam. Tidak mengamalkan Islam. Islam tapi na'udzubillah tidak melaksanakan sholat. Ya, berapa banyak kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan sholat. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, dan Allah berikan hidayah pada orang-orang muslim yang belum melaksanakan syariat Islam dengan benar, agar melaksanakan syariat Islam dengan benar, dengan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Jadi Al-Arab maknanya adalah tempat. Yang kedua, Al-Arab maknanya adalah orang Arab tersebut. Al-Arab maknanya orang Arab. Tapi kalau satu, Arabi. Yang selanjutnya adalah bangsa Arab ini terbagi 3. Yang pertama, Al-Arabul Ba'idah. Bangsa Arab yang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi keturunannya. Sejarah sudah selesai, sudah putus. Itu adalah contohnya kaum Ad, kaum Thamud. Ad adalah Nabi Hud, Thamud adalah kaumnya Nabi Saleh. Dan ini sudah punah, tidak ada. Yang selanjutnya adalah Al-Arabul Aribah, bangsa Arab yang asli di situ. Yaitu dari Al-Arabul Qahtaniyah. Ini bangsa Arab yang silsilahnya menyambung ke negeri Yaman. Ya. Maka disebut dengan Aslul Arab Al-Yaman. Asalnya bangsa Arab adalah Yaman. Ya. Jadi bangsa Arab ini sekarang mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Orang Saudi ketika berbicara beda dengan orang Yaman logatnya atau lahjahnya. Orang Yaman beda ketika berbicara dengan orang Mesir. Orang Mesir beda ketika berbicara dengan orang Jazair dan seterusnya. Punya logatnya masing-masing, punya lahjahnya masing-masing. Tapi apa yang menyatukan bahasa mereka adalah bahasa Al-Quran, Al-Lughatul Arabiyatul Fusha, yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Ya. Ini bahasa Arab yang paling tinggi nilainya, bahasa Arab yang paling tinggi derajatnya, yaitu bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyatul Fusha. Nah, ini yang dipakai oleh Nabi, para sahabat, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab yang Fusha. Ya. Jadi kalau kita yang mempelajari bahasa Arab, gak usahlah kita mempelajari bahasa Arab Amiyah. Ya, kita pelajari bahasa Arab yang fusha. Kita bangga ketika menggunakan bahasa Arab fusha, berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Pasti orang akan menghormati ketika ada seorang yang berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, ya, menandakan bahwasanya dia adalah orang yang terpelajar, orang yang memang membaca kitab. Jadi di kitab-kitab yang kita pelajari semuanya bahasa Arab fusha. Ya. Tapi kalau kita ngomong dengan orang Arab yang sekarang, di zaman sekarang, ini sebagian mereka menggunakan bahasa Arab lahjahnya masing-masing. Berbeda.
Ya. Kadang kita nggak paham apa yang mereka ucapkan. Padahal berbicara menggunakan bahasa Arab, tapi campuran. Ada bahasa Arab campuran ke bahasa yang lain, bahasa India atau bahasa Perancis dan seterusnya atau bahasa Inggris. Yang ketiga adalah al-Arabul Musta'rabah. Bangsa Arab yang sudah menyatu, maksudnya sudah berbaur. Dia aslinya bukan Arab tapi berbaur dengan al-Arabul Aribah. Yang tadi itu Ismail aslinya keturunan dari Irak, ya, dari Palestina. Tapi apa? Menikah dengan al-Arabul Aribah, maka jadilah al-Arabul Musta'rabah. Dan ini keturunannya kembali kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya bangsa Arab al-Arabatul Aribah ini yang kedua tadi punya dua kabilah yang besar, Himyar dengan Kahlan. Adapun al-Arabul Musta'rabah maka dia eh, terlahir darinya Bani Quraisy atau Quraisy, Kinanah dan seterusnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Semoga kajian sirah kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.